wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan tugas akhir Matematika Ekonomi yang dibina oleh Ibu Rahmadania Akbarita, SSI MPD. Judul yang saya ambil untuk penelitian kali ini yakni Analisis Keuntungan Penyewaan Tenda Mutea Outdoor di Masa Pandemi COVID-19. Saya di sini Dewi Andani dari Program Studi Matematika Universitas Nahdlatul Ulama. Latar belakang Indonesia adalah negara dengan berjuta kekayaan dan keindahan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga terkenal dengan negara yang memiliki gunung berapi terbanyak di dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di antara pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Keberadaan gunung berapi dengan sejuta keindahan inilah yang menjadikan wisatawan untuk berkunjung dan menikmati keindahan alam tersebut. Mereka menikmati dengan cara mendaki. Dari sekian banyak gunung, ada beberapa gunung yang dijadikan tempat tujuan para pendaki, misalnya Gunung Rinjani, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru. Saat ini, mendaki harus memperhatikan perlengkapan yang harus dibawa untuk keperluan saat mendaki. Peralatan tersebut diantaranya makanan, baju ganti, peralatan masak, dan yang tidak kalah penting yakni tenda. Tenda adalah tempat berlindung dari angin, hawa dingin, dan panas pada saat mendaki. Saat ini tidak perlu repot untuk membeli peralatan tenda untuk mendaki karena saat ini banyak penyewaan tenda di sekitar kita. Salah satunya di Mutea Outdoor. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini berdampak besar di semua sektor, terutama sektor ekonomi. Karena dalam masa pandemi semua orang harus berdiam diri di rumah. Hal ini membuat tempat-tempat wisata ditutup sementara atau tetap dibuka, tetapi menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, misalnya memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini juga berlaku di tempat wisata untuk mendaki. Pembatasan tersebut dipengaruhi terhadap usaha penyewaan tenda. Maka dari itu, peneliti mengambil judul Analisis Keuntungan Penyewaan Tenda Mutea Outdoor di Masa Pandemi COVID-19. Peneliti akan menganalisis apakah masa pandemi mempengaruhi keuntungan penyewaan tenda untuk mendaki atau tidak. Untuk rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yakni bagaimana keuntungan penyewaan tenda untuk mendaki sebelum pandemi COVID-19 di Mutea Outdoor. Yang kedua, bagaimana keuntungan penyewaan tenda untuk mendaki saat pandemi COVID-19 di Mutea Outdoor. Sedangkan tujuannya, yang pertama untuk mengetahui keuntungan penyewaan tenda untuk mendaki sebelum pandemi COVID-19 di Mutea Outdoor. Dan tujuan yang kedua yakni untuk mengetahui keuntungan penyewaan tenda untuk mendaki saat pandemi COVID-19 di Mutea Outdoor. Dua, kajian pustaka. Yang pertama tentang keuntungan. Dalam poin keuntungan ini ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian keuntungan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi keuntungan. Dan tiga, cara menghitung keuntungan. Keuntungan atau laba adalah pendapatan yang tersisa setelah semua biaya dibayar. Sedangkan dalam akuntansi, laba atau profit merupakan selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Besar kecilnya laba dipengaruhi oleh suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Mulyadi tahun 2001 ada 3 faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama saat biaya, yaitu semua pengeluaran yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengolah suatu produk atau jasa sehingga mempengaruhi harga jual produk tersebut. Yang kedua, harga jual. Besar kecilnya harga jual suatu produk akan dipengaruhi pada jumlah atau volume jumlah produk tersebut. Yang ketiga, volume penjualan dan produksi. Besar kecilnya volume penjualan suatu produk akan mempengaruhi jumlah produk tersebut. Pada saat yang sama, volume produksi juga mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi. Cara menghitung laba. Cara yang dapat dilakukan dengan menghitung laba kotor adalah dengan mengurangi penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan. Dan untuk menghitung laba bersih dapat dilakukan dengan cara mengurangi besarnya laba kotor oleh seluruh beban usaha yang mencakup semua biaya yang dikeluarkan, baik biaya operasional ataupun non-operasional.
Poin kedua dalam bab kajian pustaka yakni penyewaan tenda. Yang pertama ada pengertian penyewaan tenda, jenis-jenis tenda, dan syarat menyewa tenda. Menurut KBBI, arti kata penyewaan adalah proses, cara, berbuat menyewa atau menyewakan. Sedangkan tenda adalah tempat berlindung yang terdiri dari lembaran kain atau bahan lainnya untuk menutupi yang melekat pada kerangka tiang atau menempel pada tali pendukung. Sedangkan penyewaan tenda adalah suatu usaha yang bergerak di bidang jasa untuk memberikan pelayanan berupa penyewaan tenda yang dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jenis-jenis tenda ada bivak, tenda gedung, tenda pramuka, tenda regu, tenda pohon, dan tenda dekorasi. Syarat penyewa tenda. Yang pertama, penyewa wajib menggunakan kartu identitas asli dan masih berlaku sesuai dengan nama penyewa sebagai jaminan. ID card yang dijaminkan bisa berupa KTP, SIM card, atau KK. Khusus untuk pelajar wajib menjaminkan kartu pelajar dan KTP asli milik orang tua penyewa. Yang kedua, pembayaran sewa wajib lunas pada waktu pengambilan barang. Yang ketiga, biaya sewa dihitung per 24 jam dimulai dari tanggal dan jam pengambilan barang. Selanjutnya, pada waktu pengambilan dan pengambilan barang diharuskan untuk membawa nota. Keterlambatan dalam pengambilan barang akan dikenakan sanksi denda sebesar biaya sewa per harinya dan berlaku kelipatan. Selanjutnya, segala jenis kerusakan atau kehilangan peralatan yang telah disewakan merupakan tanggung jawab penyewa dan wajib mengganti barang atau biaya penggantian. Yang ketiga, yang selanjutnya, booking dikenakan 25% dari total biaya sewa dan bila terjadi pembatalan maka biaya tersebut tidak bisa dikembalikan. Selanjutnya, peralatan yang telah di-booking atau dipesan sebelumnya tidak bisa dikurangi atau ditukar H-1 pengambilan barang. Sudah dalam bagian pustaka yakni tentang COVID-19. Yang pertama pengertian, yang kedua gejala, yang ketiga cara penyebaran, dan yang keempat upaya pencegahan. Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120 sampai 160 nm. Virus ini pertama kali dilaporkan menyebar di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur, pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Tinja atau feses jarang terjadi, khususnya untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terkena virus corona, yakni demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yakni diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, ruang di kulit. Gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagai upaya pengendalian terhadap penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial. Salah satunya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah menghimbau untuk menutup semua tempat umum dan menghimbau kepada masyarakat untuk berdiam diri di rumah dan keluar jika perlu saja. Dan untuk keluar rumah kita harus menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketiga yakni metode penelitian, terdiri beberapa poin. Poin yang pertama yakni populasi. Menurut Sujana tahun 2010, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin mempelajari sifat-sifatnya. Dalam penelitian kali ini, populasinya adalah semua konsumen yang meminjam tenda untuk mendaki di Mutea Outdoor mulai bulan Januari tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2020.
Jumlah penyewa pada tahun 2019 sejumlah 154 orang, sedangkan untuk jumlah penyewa tenda pada tahun 2020 berjumlah 65 orang. Dapat disimpulkan bahwa populasi pada penelitian ini berjumlah 219 orang. Yang kedua yakni sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti ini tidak mungkin mempelajari semuanya yang ada pada populasi. Sampel dalam penelitian kali ini adalah sebagian konsumen yang menyewa tenda untuk mendaki di Mutea Outdoor pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2020. Untuk sampel pada tahun 2019 yakni 111 orang. Sedangkan sampel untuk tahun 2020 yakni 49 orang, sehingga total jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 160 orang. Yang ketiga yakni metode sampling. Menurut Sugiono tahun 2001, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan. Salah satunya yakni purposive sampling adalah teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling yakni dengan kriteria yang akan dijadikan sampel hanya konsumen yang menyewa tenda untuk mendaki selama 1 hari dan tenda yang disewa berjumlah 1. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti sampel yang digunakan untuk penelitian kali ini yakni 160 orang. Yang keempat, cara pengumpulan data yakni cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data atau subjek maupun sampel penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian. Ada beberapa metode pengambilan data, di antaranya wawancara, observasi atau pengamatan, dokumentasi, dan angket. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data yang digunakan. Peneliti mewawancarai pemilik dari Mutea Outdoor. Poin terakhir dari bab 3 metode penelitian yakni waktu penelitian dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 2 Januari 2020. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Mutea Outdoor di Jalan Trawas, Dusun Lebak, Desa Lebak Sono, RT 2, RW 4, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya yakni bab 4 tentang paparan data. Berdasarkan pengambilan data melalui wawancara narasumber, peneliti memperoleh beberapa hal, yakni modal awal sebesar 2.450.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pembelian tenda berjumlah 5 dan harganya setiap tenda 450 sehingga total 2.250.000. Untuk biaya promosi 100.000, untuk biaya banner 50.000, tempat usaha gratis dan nota dan ATK sebesar 50.000. Untuk biaya penyewaan satu tenda seharga 30.000 per hari. Untuk biaya operasional yakni 5.000 per tenda per hari. Biaya operasional diambil dari biaya sewa, dengan kata lain biaya sewa sebesar 25 untuk satu tenda per harinya. Biaya operasional dimasukkan ke kas untuk perbaikan tenda yang rusak atau membeli tenda baru. Peneliti untuk menentukan fungsi pemasukan penyewaan tenda atau laba kotor yakni menggunakan rumus laba kotor sama dengan 30.000 dikali X, di mana X itu banyaknya penyewaan. Untuk menentukan laba bersih dari penyewaan tenda yakni laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi biaya operasional sama dengan 30.000 X dikurangi 5.000 X sehingga
sehingga menghasilkan 25.000x. Untuk menentukan keuntungan usaha penyewaan tenda menggunakan fungsi keuntungan sama dengan laba bersih dikurangi modal awal sama dengan 25.000x dikurangi modal awal. Ini adalah tabel pemasukan pada tahun 2019. Dari tabel ini ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, total konsumen yang menyewa pada tahun 2019 yakni 111 orang. Dan untuk jumlah pemasukan laba bersihnya 2.775.000. Sehingga kita dapat menyimpulkan keuntungan dari tahun 2019 menggunakan rumus jumlah laba bersih dikurangi modal awal, yakni 2.775.000 dikurangi modal awal sebesar 2.245.000 sehingga menghasilkan 530.000. Memudahkan informasi, kami menyajikan grafik pemasukan tahun 2019. Ini adalah tabel pemasukan tahun 2020. Dari tabel tersebut, kita dapat menarik kesimpulan total konsumen yang menyewa pada tahun 2020 yakni 49 orang. Untuk pemasukannya atau laba bersihnya yakni 1.225.000 rupiah. Untuk keuntungannya 1.225.000 rupiah dikurangi 2.245.000 rupiah sehingga menghasilkan negatif 1.020.000. Ini adalah grafik pemasukan tahun 2020. Selanjutnya yakni pembahasan keuntungan penyewaan tenda untuk mendaki sebelum pandemi COVID-19 di Mutia Outdoor. Berdasarkan paparan data di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, penyewaan tenda di Mutia Outdoor mengalami perkembangan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya konsumen yang menyewa tenda, yakni 111 orang. Menurut pemiliknya, jumlah penyewaan naik ketika libur sekolah bulan Agustus dan bulan Desember. Hal ini dibuktikan dengan jumlah konsumen pada bulan April, Juni, Agustus, dan Desember masing-masing berjumlah 15, 19, 13, dan 18. Hal tersebut menunjukkan peningkatan jumlah konsumen. Laba bersih yang diperoleh Mutia Outdoor pada tahun 2019 yakni 2.775.000, sedangkan keuntungannya sebesar 530.000. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2019 Mutia Outdoor mengalami keuntungan bukan kerugian. Berdasarkan hasil wawancara pemilik Mutia Outdoor mengatakan bahwa usaha yang dijalani mulai tahun 2015 ini dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan penambahan tenda yang disewakan. Pada awal merintis usaha ini, mereka hanya menyewakan 5 tenda, sedangkan pada saat ini sudah 12 tenda yang disewakan. Berdasarkan pengakuan pemilik Mutia Outdoor dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dia mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keuntungan usahanya yakni peminat masyarakat untuk melakukan perjalanan dan penjelajahan alam untuk mengisi waktu libur mereka. Di waktu libur, jumlah penyewa semakin banyak dan tak jarang pemilik Mutia Outdoor kehabisan tenda untuk disewakan. Terkadang sampai membuat konsumen kecewa karena tidak kebagian tenda untuk disewa karena semua tenda yang disedia sudah dipesan oleh orang lain. Yakni keuntungan penyewaan tenda untuk mendaki saat pandemi COVID-19 di Mutia Outdoor. Berdasarkan paparan data di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 perkembangan penyewaan tenda mengalami penurunan. Dapat dilihat dari jumlah konsumen yang meminjam hanya 49 orang selama 1 tahun. Bahkan ada beberapa bulan yang menunjukkan kekosongan konsumen untuk menyewa tenda. Dengan kata lain, tidak ada yang menyewa tenda di beberapa bulan pada tahun 2020. Bulan tersebut yakni April, Mei, Juni, dan November. Pemasukan Mutia Outdoor juga mengalami penurunan, bahkan mengalami kerugian. Dapat diketahui bahwa laba bersih yang diperoleh pada tahun 2019 sejumlah 2.775.000, sedangkan pada tahun ini laba mengalami penurunan, yakni 1.225.000. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh oleh Mutia Outdoor. Keuntungan yang diperoleh yakni negatif 1.020.000. Dengan kata lain, pada tahun 2020 Mutia Outdoor mengalami kerugian sebesar 1.020.000. Kerugian ini disebabkan pada tahun 2020 sedang berada di masa pandemi COVID-19 yang penularannya begitu cepat.
di mana pandemi semua kegiatan dilakukan di dalam rumah. Mulai dari kegiatan ekonomi, pemerintah, pendidikan, bahkan pariwisata tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Di masa pandemi, banyak tempat wisata ditutup untuk sementara. Penutupan dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tetapi ada beberapa tempat wisata yang tetap buka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker, serta mengurangi jumlah pengunjung dari kapasitas yang biasanya 100% kini menjadi 25%. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerumunan yang dapat menambah kasus penularan COVID-19. Akibat dari penutupan tempat wisata dan pengurangan kuota pengunjung di tempat wisata menyebabkan penurunan konsumen untuk menyewa tenda, sehingga hal ini menyebabkan Mutia Outdoor mengalami penurunan keuntungan. Dengan kata lain, Mutia Outdoor mengalami kerugian. Selanjutnya yakni bab 5 atau penutup. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan Mutia Outdoor dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2019, Mutia Outdoor mengalami keuntungan sebesar 530.000, sedangkan pada tahun 2020 Mutia Outdoor mengalami kerugian sebesar 1.020.000. Kerugian yang terjadi disebabkan karena penetapan dari pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan mengurangi kuota wisatawan, bahkan penutupan tempat wisata. Ini adalah daftar pustaka, di mana sumber-sumber yang dijadikan pendiri sebagai dasar penulisan makalah tersebut. Sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala partisipasi.